Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Handayani, NIM 2720039, kelas 6A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Biologi. Pada video kali ini, saya akan menganalisis artikel yang berjudul Penyakit Fibrosis Kistik. Penulis artikel Gusti Agung Arikusumayana, tahun terbit artikel tahun 2021, tempat artikel terbit di Surabaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah genetika dengan dosen pengampu Ibu Diandra Oriza, MPD. Baiklah, mari kita membahas artikel tersebut dengan membuat pertanyaan 5W1H. Baiklah, langsung saja. Pada materi pertama itu, apa kelainan dari penyakit genetik yang dibahas pada artikel? Pada artikel itu membahas tentang penyakit fibrosis kistik, di mana penyakit ini merupakan penyakit genetik autosomal yang mematikan yang diturunkan terutama oleh populasi ras putih atau Kaukasia. Yang kedua itu, siapa yang beresiko terkena kelainan atau penyakit genetik itu? Yang beresiko terkena penyakit kelainan itu adalah populasi ras putih atau Kaukasia. Yang ketiga, kapan seseorang dapat terkena kelainan penyakit genetik tersebut? Orang bisa terkena penyakit kelainan tersebut sejak lahir. Orang tersebut bisa terkena penyakit fibrosis kistik jika orang tuanya atau kakek atau kerabat dekat memiliki riwayat fibrosis kistik, itu akan terkena penyakit fibrosis kistik. Yang keempat, kenapa seseorang dapat terkena kelainan atau penyakit fibrosis kistik? Karena faktor keturunan. Mutasi gen yang terjadi pada penderita fibrosis kistik umumnya diturunkan dari kedua orang tuanya. Yang kelima, di mana kelainan penyakit genetik itu terjadi? Kelainan penyakit genetik itu terjadi pada paru-paru, kelenjar keringat, pankreas, hepatik, gastrointestinal, usus besar, tulang. Bagaimana pengobatannya dan atau bagaimana antisipasi yang dilakukan dengan cara manajemen terapi. Terapi untuk kisi fibrosis sebatas pada pembersihan mukus saluran pernapasan, pencegahan infeksi yang perestin dengan antibiotik, meningkatkan kesehatan fisik dan gizi pasien. Terapi kistik fibrosis bervariasi untuk tiap-tiap negara, ras, dan etnik. Yang pertama itu ada terapi eksersis dan fisioterapi. Fisioterapi ini merupakan salah satu pengobatan dalam pembersihan sekresi jalan napas pada pasien kistik fibrosis. Teknik pembersihan ini merupakan melalui postur drainage untuk meningkatkan kesehatan dengan olahraga dilakukan seperti jogging, senam, atau olahraga ringan secara rutin dapat meningkatkan sistem imun tubuh untuk membantu dalam mengatasi fibrosis. Latihan yang digunakan pada pasien kistik fibrosis yaitu latihan berjalan 6 menit, tes jalan kaki yang dimodifikasi, dan tes langkah 3 menit. Latihan jalan kaki dianggap sebagai ukuran sangat penting selama persiapan untuk transplantasi paru-paru pada pasien kistik fibrosis. Baik pelatihan aerobik dan anaerobik bermanfaat. Yang selanjutnya, terapi mukolitik dengan pemberian N-asetilsistein secara oral dalam dosis tinggi 0,6 sampai 1,0 gram sebanyak tiap 3 kali sehari selama sebulan. Dosis tinggi tersebut memiliki potensi untuk mengatasi intertwin redox dan inflamasi yang terkait pada kistik fibrosis. Terus pemberian Dornas alpha merupakan rekomendasi manusia atau human deoxyribonuclease atau DNase, suatu enzim yang secara efektif memotong DNA. Dornase alpha menghidrolisis DNA yang berada dalam lendir atau dahak dan mengurangi viskositas lendir atau dahak sehingga dapat meningkatkan pembersihan saluran pernapasan sehingga dapat mengurangi eksaserbasi dan dapat meningkatkan fungsi paru-paru. Terus yang C, terapi antiinflamasi
yang digunakan untuk pasien kistik fibrosis adalah antiinflamasi non-steroid, khususnya ibuprofen. Dosis tinggi ibuprofen ini dapat memperlambat penyakit paru-paru pada anak-anak dan mencegah perburukan fungsi paru-paru pada individu dengan FeF1 kurang 60%. Yang selanjutnya itu ada terapi inhalasi. Terapi inhalasi ini pada penyakit kistik fibrosis itu menggunakan larutan hipertonis, di mana larutan ini berupa xylitol hipertonis untuk pengobatan dan eksaserbasi CF pada pasien rawat inap toleransi dengan baik dan memiliki efektivitas yang sama seperti larutan salin hipertonis. Terus terapi antibiotik pada kistik fibrosis ini digunakan sebagai terapi profilaksis, eksaserbasi, supportion, dan eradication. Bakteri yang paling umum yaitu pada masa bayi terdapat S. aureus dan meningkat pada masa kanak-kanak dan P. aeruginosa. Paling banyak terdapat pada masa remaja dan dewasa. Bakteri gram negatif Portinuistic ini jika tidak ditangani akan menjadi kronis sehingga dapat menurunkan atau memperburuk fungsi paru-paru. Baiklah, selanjutnya ada terapi CFTR. Yang kedua, yang segi itu terapi potensiato, di mana terapi ini telah digantikan oleh asam aspartat pada posisi 551 dan mengganggu saluran gating. Terus yang selanjutnya itu terapi kombinasi disfungsi CFT. Dapat disimpulkan penyakit kistik fibrosis merupakan penyakit multiorgan yang dimana dapat menyebabkan komplikasi pada beberapa organ seperti pada pankreas, hepar, saluran pencernaan, kesuburan pria ataupun wanita, tulang, serta paling berbahaya pada saluran pernapasan yang paling banyak menyebabkan kematian pada pasien. Terapi yang digunakan untuk kistik fibrosis ini belum ada, hanya sebatas pada pembersihan saluran mukus pada pernapasan. Pencegahan infeksi yang persisten dengan antibiotik meningkatkan kesehatan fisik dan gizi pasien, di mana terapi paling banyak berfokus pada saluran pernapasan dikarenakan penyebab kematian utama pada pasien kistik fibrosis. Cukup sekian penjelasan mengenai artikel kistik fibrosis. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.